Rekan-rekan joglo Jeep, selamat sore. Sore ini saya berada di Padepokan Kilurah Offroad. Pak Harjanto. Beliau ini Dewan Pengawas Indonesia Offroad Federation. Jadi ya Dewan Offroad sa Indonesia. Di rumah beliau ini ada ratusan burung, termasuk burung kita berdua. Ada ratusan burung, terus puluhan jeep, terus ada koleksi-koleksi lesung, bonsai dan lain sebagainya. Pak Janto, bagaimana filosofi jeep menurut jenengan, jeep dan offroad ini? Ya. Dengan jeep niku pripun? Filosofi jeep niku nggih ngono nggih. Jeep itu kendaraan yang punya daya jelajah jauh lebih tinggi daripada kendaraan-kendaraan lain. Seperti kendaraan-kendaraan sedan, kados truk. Seperti karena yang namanya jeep itu pasti identik dengan 4x4. Nah, kenapa kok dia jelajahnya tinggi? Kalau mobil 4x4 itu mobil-mobil yang lain yang tidak bisa, tentunya mungkin melewati medan off-road yang ringan atau yang maksud, ya sebentar, maksud 4x4 ya ini teman-teman ya tahu. Maksud 4x4 itu kan gini, maksud 4x4 16 ya. 4x4 itu pripun coba? 4x4 itu kan buat nunjuk papat dibagi papat jadi 16 ya. Jadi kalau kita melihat mobil yang ada di jalan di jalan raya itu kan rodanya 4. Biasanya penggeraknya itu hanya penggerak depan atau penggerak belakang. Berarti yang bekerja hanya dua roda. Berarti yang bekerja hanya dua roda. Nah, kalau jeep itu, yang namanya jeep itu biasanya dilengkapi dengan 4x4. Yang 4x4 itu gardanya depan sama belakang itu bisa muter seirama. Nah, kenapa kok gardan depan bisa muter seirama? Supaya kalau kita jalan lewat medan-medan yang sekiranya mobil-mobil lain tidak bisa, dengan 4x4 kita bisa lebih gampang. Seperti itu kira-kira. Sederhananya seperti itu. Makna jeep tadi sambung gitu. Bisa melalui semua medan gitu. Makna jeep ya itu tadi. Mobil yang daya jelajahnya jauh lebih tinggi daripada mobil yang lain. Seperti mobil, karena kalau misalnya seperti mobil seperti sedan, mobil seperti ya apa ya sekarang mobilnya kayak SUV station wagon yang tidak 4x4 pasti jelajahnya jauh. Lewat misalnya kita misalnya mau refreshing di pinggir pantai ya kita mobilnya harus ditaruh di pinggir pantai. Tapi kalau kita pakai jeep yang 4x4, nanti kita bisa menyusuri pantai, bisa sampai mana-mana. Yang harusnya jalan kaki, jalan kakinya bisa diganti dengan 4x4 itu. Jadi bisa melampaui medan. Oh, jauh. Terus kesan gagah gitu. Oh iya, kesannya lebih maco. Lebih maco. Terus dibawa resepsi pripun, Mas? Dibawa ke pernikahan ya tetap. Bedanya kalau jeep itu lebih fleksibel. Dibawa kemanapun oke gitu. Sing jelas piyayi kakung sing numpak yo luwes, nek piyayi putri sing numpak yo luwih wangun. Iya, karena kita laki-laki itu kadang tergetar itu. Tergetarnya itu melihat perempuan yang cantik atau melihat atau perempuan naik jeep. Makin bergetar jiwa laki-laki. Jadi laki-laki makin gagah, perempuan makin jos. Nah, saya itu kalau gini loh, podo-podo nyopir, nek kan nyopir jeep karo nyopir Alphard, lah milih nyopir jeep Mas. Saya milih nyopir jeep. Soalnya nyopir Alphard, nek aku nyopir Alphard kok darani supire. Sekarang makna jeep lagi Pak Janto. Apakah hanya sekedar gagah atau ada makna sosial di situ, Mas? Oh, kalau ya ini jelas gini. Tidak dipungkiri apa itu kondisi geografis Indonesia ini adalah kondisi yang sakjane nek wong ngomong ki gemah lipat loh jinawi. Beda nek dhewe nang ngarep kan isine numpak tutok. Cuman di Indonesia ini juga banyak kelemahannya karena di Indonesia ini banjir ada di mana-mana, tanah longsor ada di mana-mana, gempa bumi ada di mana-mana, kadang-kadang kebakaran ada di mana-mana, dan itu penyebabnya itu sebetulnya penyebab bencananya itu 80% manusia. Nah, makanya dengan jeep itu kita sedikit bisa membantu pemerintah, masyarakat maupun yang lain untuk misalnya pas ada kegiatan sosial penanganan bencana, terus pas misalnya ada kegiatan-kegiatan sosial
Misalnya mengenalkan wisata-wisata yang Alam. harusnya mungkin waktu belum bisa terjangkau oleh mobil-mobil biasa dengan adanya jeep bisa. Yang nggak usah jauh-jauh lah. Seperti kalau yang kemarin apa itu yang di Jogja misalnya Lavator itu kan awalnya kan cuma wisata bencana. Tapi dengan dikelola sedemikian rupa dengan apa pemikiran yang jauh, akhirnya berfungsi ekonomi. Bisa menggolek duit, bisa mensejahterakan masyarakat di sekitar situ. Orang-orang bisa datang ke situ, orang lain yang tadinya tidak bisa lihat apa itu Merapi jadi tahu, yang tadinya tidak ngerti off-road bisa melu ngerasain off-road. Lah itulah jeep itu berdampak ekonomi. Ya, satu berdampak ekonomi juga berdampak sosialnya juga banyak, bisa membantu kalau misalnya pas ada bencana. Itu lebih gampang. Terus Mas, jeep itu juga jadi ajang serawung gitu Mas. Kita ketemu berbagai golongan Mas. Ceritanya pripun itu? Ketemu berbagai golongan. Jadi kadang-kadang gini, orang-orang itu berasumsi itu nek tuku jeep larang. Nah itu kadang-kadang gitu. Padahal nyun sewu. Dengan kita main jeep. Itu iso kenal karo jenderal. Iso kenal karo Kapolda. Serawung. Iso kenal kiai-kiai gede. Contohnya musim jago. Soalnya kiai-kiai yang seharusnya kita arah kenalan nganggo lawaran susah, dengan kita seneng jeep itu jadi lebih gampang. Dan lebih akrab langsung. Karena tidak ada batas. Tidak ada batas. Orang yang ngomong aku kiai, aku misalnya aku pejabat, aku jenderal. Biasanya dengan kita main jeep kita tidak pernah ada batas-batas seperti itu. Kita panggilannya juga orang jeep, kalau orang-orang ya profesional panggilannya cuma bro. Kalau cewek ya sis gitu aja. Udah jadi saya akrab ya. Terus silaturahmi jadi sebanyak saudara. Yang terakhir Mas, perempuan atau istri kita itu kan kadang nonton hobi jeep itu menghabis-habiskan uang. Tapi sebetulnya kan itu investasi tuh Mas, dan tidak berbahaya. Pandangan Pak Janto gimana sebagai pendekar off-road, pendekar jeep? Kadang-kadang kan terkait ragat dan jeep. Bagi istilahnya teman-teman saya piai putri yang garwane seneng jeep atau suaminya seneng jeep, itu sebetulnya harus dicermati dulu. Seneng jeep itu seperti apa? Nek memang wongnya seneng jeep terus kok yuk tiba-tiba kok nggak seneng sama jeep, wah malah bahaya. Soalnya iki iso ngrungkragati liyane. Nek bangun jeep itu semahal-mahalnya bangun jeep itu lebih murah daripada bangun rumah tangganya. Jadi semurah-murahnya bangun jeep, selarang-larangnya semahal-mahalnya daripada lebih murah daripada bangun rumah tangga baru. Ini diskusi yang selalu menarik di Padepokan ini. Masuk kata Pak Amin dari Wonosobo gitu. Jadi nggak masalah itu ya Mas, rugi. Yang penting ada kebutuhan pokok ekonomi tercukupi gitu. Ada nilai-nilai yang tidak bisa dikertoaji dengan uang. Dikertoaji itu dinilai teman-teman. Dinilai dengan uang. Jadi contohnya misalnya dengan saya main jeep ya itu tadi, iso kenal jenderal, iso kenal pejabat, iso dengan kita main jeep sing mau nek dhewe ora iso bantu tekan misalnya pada saat bencana kita hanya bisa jalan kaki, dengan jeep kita bisa sampai titik bencana. Kita bisa membantu menyalurkan teman-teman yang kalau misalnya itu kadang-kadang kan teman-teman kan tidak mau ambil pusing. Saya kepengen nyumbang, tapi dengan kita bisa main jeep, dengan kita punya organisasi, dengan kita punya teman-teman, punya klub. Kalau misalnya suatu saat ada pemerintah butuh dibantu, contohnya misalnya sekarang nggak usah bencana, misalnya kalau misalnya ABRI pas ngadakan TMMD, nah ternyata kegiatan TMMD itu kan ada batas waktunya. Nah ternyata pada saat kegiatan TMMD itu sudah ada limit waktunya, cuaca tidak bersahabat, mobil lain tidak bisa masuk. Padahal material harus nyampe. Saya pernah waktu itu di Wonosobo. Itu ngirim semen itu sejumlah 1.000 sak. Jadi ngirim semen 1.000 sak pada posisi jalur yang sulit. Dan itu tidak memungkinkan kalau mobil masuk. Karena apa? Karena ya jalannya memang kalau tidak pakai jeep tidak bisa. Dan saya tidak ambil pusing. Karena bahwasanya wong iki arang di dalan aja, soalnya dalannya dilewati wong yo. Minimal sedikit banyak kita sudah beribadah.
Nggih. Nek jalan iki diliwati wong kan mesti ganjarane oleh. Jadi jeep itu ladang amal jariah, teman-teman. Ini luar biasa. Ya, ini jadi kesimpulannya jeep itu bisa menjadi investasi bahkan ya Pak Janto. Investasi, terus ladang serawung, ladang ibadah, terus hobi yang tidak mengganggu orang lain. Iya. Hobi yang bermanfaat. Kira-kira gitu teman-teman Joglo Jeep, pesan untuk teman-teman lain Pak Janto supaya serawung, supaya manfaati anak-anak muda itu harus pripun sekarang. Sekarang gitu seperti ini, jadi sebetulnya itu seperti itu. Sekarang itu kalau sekarang itu karena kita menghadapi era yang apa ya, semakin sulit, apalagi pandemi seperti ini kan semakin sulit. Makanya saya pesan terhadap bukan hanya saya, tapi saya pesan anak-anak saya, kalau punya hobi jangan satu hobi. Ya. Kita kalau punya hobi sebisa mungkin sebanyak-banyaknya. Karena apa? Dengan kita punya hobi sebanyak-banyaknya, hobi itu pasti ada anggotanya. Ya. Tiap hobi itu pasti ada anggotanya. Ada anggotanya. Misalnya hobi ngetrail itu mesti anggotanya trail kan banyak. Hobi nge-jeep anggotanya jeep juga banyak. Hobi burung anggotanya juga banyak. Hobi musik juga banyak. Kalau kita punya hobi banyak, tentunya itu memudahkan jaringan kita juga semakin banyak. Kalau jaringan kita semakin banyak, bodone nek sedulure akeh iki nek enggak golek rezeki, saya yakin pasti lebih banyak. Itu aja. Pak Haji. Siap. Ini tadi kan sudah wawancara sudah agak banyak. Ini kan ya tidak kompromi, ini kan cacing-cacing sudah. Ini nanti Pak Haji saya kasih gambaran aja. Siap. Nanti bakal saya ajak ke warung makan yang sedikit beda dengan yang lain. Jadi saya kalau ajak temen itu yang cari itu rosone. Biasanya kan teman-teman kan kalau ngajak makan itu di tempat-tempat nyaman. Ini mewah juga, tapi mepet sawah. Biasanya kita di restoran-restoran besar. Wis ragumun ya teman. Ini mepet sawah dan ini kalau kita makan di situ serasa kita makan tahun 80-an. Jadi memang memang nuansanya warung makannya yang masih sederhana, yang penyajinya ya juga masih kelihatan sederhana banget. Mungkin di sana kalau kita mungkin di sedasteran bapak ya mingkat wanceng dah, kiai sepuh itu. Terus dapurnya nyampur nggak ini dengan tempat makannya? Dapurnya nyampur. Nanti kita lihat juga masih alami lah. Kalau sekarang kan dengan teknologi baru sudah pakai kompor gas, nanti di sana masih pakai lumpeng. Tapi yang jelas ini, meskipun sederhana, tapi saya yakin higienis tetap terjaga. Siap. Nah, saya ajak ke sana dengan teman-teman. Siap. Oke. Kita ke sana makan siang. Jadi kesimpulan diskusi kita sore ini, diskusi sekali adalah hobi dan serawung. Serawung mudah-mudahan hidup kita itu menjadi bermanfaat, berguna. Serawung migunani tanpa ngerusui. Amin. Salam sehat,
salam merdeka. Matur nuwun Pak Janto. Sugeng Soten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.